Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom kids, welcome back to YouTube channel GIA Dr. Cipto. Nah, Kak Amel percaya di minggu pagi ini adik-adik yang di rumah udah pada siap untuk beribadah, udah pada mandi, udah pada pakai baju yang rapi, dan pastinya udah siap Alkitab di sebelahnya. Sebelum kita mulai, Kak Amel mau panggil teman Kak Amel dulu. Nggak enak kalau kita nyanyi sendirian. Mana ya temennya? Kak Elia, Kak Samuel. Nggak ada ya? Di mana ya? Kak Elia, Kak Samuel. Halo Kak Amel. Halo Ini semuanya. Kelihatannya kok Kak Elia dan Kak Samuel semangat banget ya, Dede. Iyalah, hari Minggu, hari ibadah, semangat Kita pasti Pak. akan semangat. Tapi Ya. biar adik-adik lebih semangat, kita Ya. akan melakukan sebuah gerakan terlebih dahulu. Wah, gerakan apa ini? Kita akan melakukan gerakan tepuk Yesus. Oh, Ya, Dan oke. pastinya adik-adik di rumah juga sudah tahu. Oke, Ya. yuk Tapi kita. sebelum kita melakukan tepuk Yesus, kita akan berdiri terlebih dahulu ya. Oke. Ya. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, Sekali yes. lagi ya. Oke. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Oke adik-adik, mari kita sama-sama panggil nama Yesus untuk datang ke dalam hati kita. Kita undang Yesus masuk dalam hati kita. Katakan Yesus kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi kita pujikan ini. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus kami yang baik, kami bersyukur, berterima kasih buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini Bapa, kami mengundang Engkau hadir di dalam hati kami. Kami mau beribadah, kami mau menaikkan pujian dan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah pada setiap kami Bapa. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Siapa yang pagi ini bersuka cita? Saya. Ya, Kak Amel bersuka cita? Bersuka cita.
Sangat Samuel, bersuka cita. Mari pagi ini kita akan menyanyikan lagu Dalam Nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dia harus makin bertambah. Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus Raja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastikan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus Raja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastikan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Datang kepadanya sekarang. Datang kepadanya sekarang. Adik-adik, saya kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Siapkan persembahan kalian, masukkan dalam amplop. Kemudian kalian bisa tulis pakai nama KAA ini, KAA. Kemudian bisa dititipkan ke orang tua kalian. Setiap minggu keempat nanti boleh dimasukkan ke dalam gereja. Atau di setiap minggunya juga boleh ya. Jangan lupa amplopnya ditulisin ya, KAA. Nah, tapi Kak Sama juga punya sama pengumuman lagi. Kalau adik-adik ada yang mau mengumumkan celengan untuk persembahan pembelian lahan gereja setiap minggu keempat ya, ingat khususnya celengan ini setiap minggu keempat. Nanti ada kakak-kakak guru sekolah minggu yang akan menyambut adik-adik atau orang tuanya adik-adik untuk menerima celengan tersebut ya. Sekali lagi, kalau yang amplop tiap minggu boleh ditulisin nama KAA, tapi kalau yang celengan setiap minggu keempat ya. Yuk kita semuanya akan berdoa pada Tuhan untuk memberikan persembahan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih buat penyataan Tuhan, buat berkat Tuhan lewat orang tua kami. Tuhan berkati orang tua kami dengan kesehatan, pekerjaan mereka Engkau berkati juga. Biarlah kami boleh memberikan persembahan ini dengan hati yang mengucap syukur, dan terimalah persembahan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari adik-adik kita siapkan hati kita, telinga kita, dan tubuh kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau duduk diam, kita mau fokus mendengarkan firman-Nya. Yuk, sebelumnya kita mau pujikan, nyanyi, dan bersorak. Katakan Yesusku penyelamatku. Yesusku seperti Engkau, setiap hari
kuasa bagi raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Baik adik-adik, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kita berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan kami yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saat ini kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari ya Roh Kudus, Engkau yang bekerja di hati kami, memberikan kepada kami ketenangan dan juga keterbukaan, sehingga sungguh firman Tuhan itu dapat kami mengerti dan kami juga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, mari adik-adik kita yang percaya bersama dengan Tante, kita katakan amin. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Tante percaya adik-adik semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Nah, hari ini adik-adik akan bertemu kembali dengan Tante Pestri. Adik-adik, kita kembali bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Allah kita sungguh sangat-sangat berkuasa. Ia melakukan berbagai mukjizat, termasuk bagaimana seorang lumpuh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan untuk cerita ini, Tante beri judul Nama Yesus Berkuasa, terambil di dalam cerita Alkitab Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Nah, adik-adik siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini? Baik, kita akan dengarkan firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Nah, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Dia duduk di depan gerbang bait Allah untuk mengemis. Dia sudah lumpuh adik-adik sejak lahirnya. Mungkin dulunya dia pernah berharap untuk bisa berjalan. Namun semakin lama ia semakin sadar bahwa ia tidak bisa berjalan. Yang bisa dilakukannya hanyalah mengemis. Bahkan untuk pergi mengemis pun ia harus diantar oleh orang lain. Waduh, kasihan sekali ya adik-adik ya. Coba bayangkan adik-adik, bagaimana sedihnya hati bapak ini. Tidak bisa berjalan. Nah, bayangkan, tentu itu akan menghalangi dia untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, ketika Petrus dan Yohanes lewat pergi sembahyang di bait Allah,
Mereka melihat bapak lumpuh ini. Hati mereka tersentuh dan iba melihat dia. Dan mereka pun tergerak untuk menolongnya. Tempat itu tentunya dipenuhi oleh banyak orang yang juga bermaksud datang sembahyang di bait Allah. Bagi Petrus dan Yohanes, ini merupakan kesempatan yang baik adik-adik untuk berbagi dengan orang banyak, menyaksikan tentang Tuhan Yesus kepada orang lumpuh itu dan juga kepada orang banyak di situ. Hal ini sebenarnya berisiko loh adik-adik. Di tempat itu sangat mungkin ada juga imam-imam dan ahli-ahli Taurat yang sangat membenci Tuhan Yesus. Dan tentunya mereka juga akan membenci orang-orang yang berani menyaksikan tentang Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, hebatnya hal itu tidak membuat Petrus dan Yohanes menjadi gentar dan mengurungkan niat mereka untuk bersaksi. Oh enggak, Petrus dan Yohanes malah mendekati orang lumpuh itu. Dan orang lumpuh itu berkata, "Pak, kasihan Pak, beri saya uang Pak, kasihan Pak, atau apapun deh sesuatu yang berharga, tolong Pak, kasihani saya." Pasti ya adik-adik ya, dengan sangat memelas, bapak yang lumpuh ini meminta sesuatu kepada Petrus dan Yohanes. Tetapi apa kata Petrus? Dia menjawab orang lumpuh itu, "Maaf Pak, emas dan perak tidak ada pada kami, tetapi ada hal yang jauh lebih berharga dari emas dan perak akan kami berikan kepadamu." Nah adik-adik, mendengar hal itu, Tante percaya bapak lumpuh ini pasti akan sangat senang. Karena apa? Karena dia menantikan sesuatu hal yang berharga. Nah, Petrus pun akhirnya melanjutkan. Dia berkata, "Dalam nama Yesus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Wow, adik-adik, apa yang terjadi? Adik-adik tahu nggak apa yang terjadi setelah itu? Si bapak lumpuh ini berdiri dan dia langsung berjalan adik-adik. Adik-adik pasti bisa membayangkan ya betapa sukacitanya bapak ini. Dia sangat bergembira. Bahkan dia tidak hanya berdiri, tidak hanya berjalan, dia melompat-lompat sambil memuji nama Allah. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Luar biasa nggak Allah kita? Betul, Allah kita sangat-sangat luar biasa. Orang-orang banyak yang melihat kejadian itu, mereka menjadi sangat takjub. Mereka sangat heran. Mereka mendengar bahwa dengan nama Yesus, orang lumpuh tadi itu disembuhkan, berjalan, bahkan melompat-lompat. Dan mereka melihat dia memuji nama Allah. Nah adik-adik, kita sebagai orang percaya, sama seperti Petrus, juga diberi tugas dan tanggung jawab untuk menyatakan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus pun memberi kuasa yang sama kepada kita sebagai orang percaya untuk menolong mereka yang mengalami hal yang sama seperti bapak yang sakit lumpuh tadi. Karena itu kita harus selalu siap untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dan yang paling penting lagi, kita mengabarkan tentang Tuhan Yesus yang merupakan sumber segala berkat dan penyembuhan yang sesungguhnya. Adik-adik, jangan pernah malu ya untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus sangat senang dan mengasihi setiap orang yang menceritakan tentang Dia dan tentang kuasanya. Jadi mulai saat ini, yuk adik-adik kita bersama-sama berani bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman, kepada keluarga yang belum percaya, terlebih-lebih kepada mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus, sehingga nama Tuhan Yesus dimuliakan. Dari cerita firman Tuhan hari ini, ayo kita belajar tentang apa?
Adik-adik tahu? Iya, betul sekali. Kita belajar bagaimana kita harus selalu siap membagikan apa yang kita ketahui tentang Yesus kepada orang lain di setiap saat, di setiap waktu, dan di setiap kesempatan. Baik itu melalui perkataan kita, juga perbuatan yang baik kepada semua orang. Oh iya, ayat hafalan untuk kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Filipi pasal 2 ayat 10. Bunyinya, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayo, oke ya, adik-adik di rumah, jangan lupa untuk menghafal ayat hafalannya. Biarlah ayat hafalan ini yang terus mengingatkan kita untuk terus bersaksi tentang Tuhan Yesus, sehingga semua orang yang kita kenal boleh menerima Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, dan mereka sama seperti kita juga diselamatkan. Baik adik-adik, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, saat ini kita mau berdoa. Kita mau bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini. Yo adik-adik, bagaimana sikap berdoa yang baik? Lipat tangannya. Ya, adik-adik yang masih balita, duduk yang rapi. Dan juga kakak-kakak yang sudah mengerti, ayo ambil sikap duduk yang rapi. Kita mau berdoa, kita mau datang di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Allah kami yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu ini yang akan terus menguatkan kami, mengingatkan kami untuk terus bersaksi tentang nama-Mu Bapa. Baik kepada teman-teman kami, kepada keluarga kami, kepada tetangga-tetangga kami, terlebih-lebih kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan untuk terus bersaksi, untuk menyaksikan kasih Tuhan yang begitu besar kepada umat manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan berkati juga untuk semua adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan, yang sudah mengikuti ibadah KAA online pada pagi hari ini. Mari Tuhan, biarlah Engkau Yesus yang menolong, menyertai mereka, memberikan hati yang sungguh-sungguh mengasihi di dalam hati mereka. Dan bagi adik-adik yang saat ini mungkin sedang dalam keadaan sakit, mungkin sedang dalam keadaan susah, kami mohon Tuhan, mari Engkau jamah mereka, Engkau memberikan kesembuhan dan pemulihan yang sempurna kepada mereka. Dan mereka yang saat ini sedang susah, mereka yang sedang sendiri, Tuhan Engkau Yesus yang menghiburkan hati mereka. Ingatkan mereka bahwa Engkau Yesus sungguh sangat-sangat mengasihi mereka, menyayangi mereka, dan ingatkan mereka untuk tetap percaya dan bersandar penuh hanya kepada Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami sudah beribadah, kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sebentar kami akan menyelesaikan ibadah online ini. Kami percaya Roh Kudus Tuhan itu yang terus bersama-sama dengan kami, tidak meninggalkan kami. Dan ketika kami melanjutkan kembali aktivitas kami sepanjang hari ini, kami percaya Tuhan Yesus penyertaan-Mu nyata atas kami, melindungi kami, menjagai kami dari hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Engkau berkati juga papa mama kami, Kau berkati setiap orang-orang yang ada di sekitar kami, biarlah mereka juga dapat merasakan sukacita dan pengharapan di dalam Engkau pada hari ini. Terpuji Engkau Yesus, Allah kami yang hidup, dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Oke adik-adik, ya, kita akan bertemu kembali di ibadah online minggu depan. Dah.
Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Oke adik-adik, kita sudah selesai beribadah. Jangan lupa minggu depan ibadah lagi di jam 10:30 pagi. Oke? Tuhan memberkati.